Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang strategi audit keseluruhan dan program audit. Kelompok 10 beranggotakan yang pertama, Indrani Nuzul Fauzia 2018-310752. Yang kedua, Gilang Ramadan 2018-310794. Yang ketiga, Nadia Gusti Safira 2018-310801. Yang keempat, Sarah Wilhelmina Lenggu 2018-310871. Yang kelima, Muhammad Reza Pahlevi 2018-310936. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018-310752. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perencanaan audit. Yang pertama ada penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Kemudian yang kedua ada memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Kemudian yang ketiga menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren. Kemudian yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Kemudian yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir ada menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit, di mana tahapan nomor 1 sampai dengan nomor 7 merupakan kewajiban untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko sebagai dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan asersi pada auditor. Dan yang tahapan ke-8 menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit ini adalah respon atas ketujuh tahapan sebelumnya yang dituangkan dalam prosedur audit lebih lanjut. Baik, untuk slide selanjutnya. Kemudian ada prosedur audit lebih lanjut, di mana terdapat model risiko audit yang terdiri dari risiko audit dibagi dengan risiko inheren dikali dengan risiko pengendalian sama dengan risiko deteksi. Kemudian prosedur audit lebih lanjut, di mana prosedur audit lebih lanjut ini ada pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian ini dilakukan untuk mendukung pengurangan dari penilaian risiko pengendalian. Kemudian ditambah dengan pengujian substantif transaksi, di mana pengujian substantif transaksi ini mendukung adanya pengujian pengendalian dan risiko deteksi perencanaan, karena dapat menguji efektivitas pengendalian internal dan jumlah rupiah transaksi. Kemudian ditambah dengan prosedur analitis substantif, ditambah dengan pengujian rinci saldo akun, yang dimana keduanya untuk memenuhi resiko deteksi yang direncanakan. Sehingga dengan adanya hal tersebut bisa menghasilkan bukti audit yang cukup dan tepat. Untuk slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit, terdiri dari 4. Yang pertama ada pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian sendiri itu untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif yang mencakup satu sampel transaksi. Contohnya seperti suatu pengujian efektivitas proses pemberian persetujuan kredit. Kemudian auditor bisa memeriksa satu sampel yang terdiri dari 50 transaksi penjualan, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, untuk menentukan apakah persetujuan kredit diberikan sebelum pengiriman barang yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada pengujian substantif golongan transaksi, di mana digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit transaksi telah terpenuhi untuk setiap golongan transaksi.
Kemudian yang ketiga ada prosedur analitis, di mana pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analitis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Kemudian yang keempat ada pengujian rinci saldo, di mana berfokus pada saldo akhir akun-akun buku besar, neraca, maupun akun laba rugi. Tekanan utamanya kebanyakan pengujian rinci saldo ini adalah pada akun-akun dalam neraca atau akun real. Baik, untuk slide selanjutnya ada pengujian pengendalian, di mana dalam slide ini terdapat peran pengujian audit dalam pengauditan, siklus penjualan, dan pengumpulan piutang. Dalam contoh gambar ini terdapat dua asumsi, yaitu hanya transaksi penjualan dan transaksi penerimaan kas, serta 3 akun buku besar, ada penjualan, piutang usaha, kas di bank, yang membentuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Dan saldo awal dalam akun kas dan akun piutang usaha telah diaudit pada tahun yang lalu dan dianggap benar. Jadi apabila pemeriksaan yang dilakukan auditor menunjukkan bahwa transaksi penjualan dan penerimaan kas telah dicatat dalam catatan akuntansi dan telah dibukukan ke buku besar dengan benar, maka auditor bisa berkesimpulan bahwa saldo akhir akun piutang usaha dan penjualan dinyatakan benar. Pengujian substantif transaksi ini juga dapat mempengaruhi keyakinan audit untuk transaksi penjualan dan transaksi penerimaan kas. Kemudian, sebelum kita mencari bukti cukup kuat dan tepat, kita harus mengetahui pengujian pengendaliannya seperti apa, kemudian ditambah dengan pengujian substantif transaksinya juga seperti apa, ditambah dengan prosedur analitis, dan terakhir ditambah dengan pengujian rinci saldo. Sehingga dengan adanya keempat hal tersebut akan membuahkan hasil bukti cukup kuat dan tepat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gilang Ramada dengan NIM 794. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi pengujian pengendalian. Nah, kalau pengendalian kunci itu yang pertama, persetujuan kredit dilakukan otomatis dengan komputer dan membandingkannya ke limit kredit. Sedangkan pengujian pengendalian itu memeriksa suatu sampel faktor penjualan dan membandingkan pesanan dari pembeli ke batas kredit yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, pengendalian kunci. Di sini penjualan dicatat dalam pembukuan, didukung oleh dokumen pengiriman barang yang telah diotorisasi dan pesanan dari pembeli yang mendapat persetujuan. Sedangkan pengujian pengendalian itu memeriksa faktor penjualan untuk memastikan bahwa didukung dengan dokumen pengiriman barang yang telah diotorisasi dan pesanan dari pembeli yang mendapat persetujuan. Dan yang ketiga, pengendalian kunci. Di sini terdapat pemisahan tugas antara pembuat faktur, pencatat penjualan, dan penanganan penerimaan kas. Dan kalau pengujian pengendalian itu melakukan pengamatan untuk memastikan personel yang bertanggung jawab menerima kas tidak merangkap tugas sebagai pencatat akuntansi dan mengajukan pertanyaan mengenai tugas mereka masing-masing. Dan selanjutnya pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Nah, sebelum perusahaan itu memutuskan memakai pengujian audit yang akan dilakukan, itu ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada ketersediaan jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Nah, audit, jadi perusahaan itu harus melakukan prosedur audit yang dimana itu bisa menunjukkan jenis bukti audit yang lebih kompleks dan lebih lengkap dan tanpa melakukan kesalahan. Yang kedua itu biaya pelaksanaan pengujian. Perusahaan tentu di sini tidak ingin mendapat sebuah kerugian ya, maka sebuah perusahaan itu juga harus memikirkan biaya pengujian audit. Yang ketiga, efektivitas pengendalian internal. Di sini selain itu juga efektivitas pengendalian internal itu juga harus
cermati agar stabilitas perusahaan itu tetap terjaga. Yang keempat itu resiko inheren, di mana ini juga mempengaruhi perusahaan itu juga harus memikirkan resiko inheren, apakah mereka bisa mengantisipasinya atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia dengan NIM 801. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, untuk slide selanjutnya ada ketersediaan jenis-jenis bukti prosedur audit lanjutan. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa ini mengikhtisarkan hubungan antara prosedur audit lanjutan dengan jenis bukti audit. Kita dapat melakukan beberapa pengamatan berikut mengenai tabel tersebut. Nah, untuk yang pertama, pengujian rinci saldo membutuhkan jenis bukti yang paling banyak, yaitu 6 jenis dibandingkan dengan jenis pengujian lainnya. Selanjutnya, hanya pengujian terperinci saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Lalu tanya jawab dengan klien dilakukan untuk setiap jenis pengujian. Selanjutnya, dokumentasi digunakan di setiap jenis pengujian, kecuali prosedur analitis dengan atau pengecualian. Ketika auditor memeriksa dokumentasi sebagai bagian dari penelusuran atas transaksi, untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, auditor seringkali mengerjakan ulang pengendalian untuk meyakinkan bahwa pengendalian telah diterapkan. Lalu, perhitungan ulang digunakan untuk memverifikasi akurasi matematis atas transaksi ketika melakukan pengujian substantif transaksi dan saldo akun ketika melakukan pengujian atas perincian saldo. Nah, untuk selanjutnya ada biaya pelaksanaan pengujian. Di sini jenis-jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya yang terendah ke yang tertinggi. Untuk yang pertama ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini memakan biaya yang paling rendah karena relatif lebih mudah untuk membuat perhitungan dan perbandingan-perbandingan. Nah, seringkali informasi yang penting mengenai kemungkinan salah saji dapat diperoleh hanya dengan membandingkan 2 atau 3 angka. Lalu selanjutnya ada prosedur penilaian risiko. Nah, prosedur penilaian risiko ini termasuk prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, tidak semahal pengujian audit lainnya karena auditor dapat dengan mudah melakukan tanya jawab dan pengamatan serta melakukan perencanaan prosedur analitis. Nah, dan juga pengujian terhadap sesuatu seperti dokumen yang mengikhtisarkan kegiatan operasi bisnis dan manajemen klien serta struktur tata kelolanya relatif lebih mudah dibandingkan dengan pengujian audit lainnya. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Nah, karena pengujian pengendalian juga melibatkan tanya jawab, pengamatan dan pemeriksaan biaya relatif juga rendah dibandingkan dengan pengujian substantif. Namun demikian, pengujian pengendalian juga lebih mahal dibandingkan dengan prosedur penilaian risiko karena lebih luas daripada pengujian yang diharuskan untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif, khususnya ketika pengujian pengendalian internal tersebut melibatkan pengerjaan ulang. Seringkali auditor dapat melakukan sejumlah besar pengujian pengendalian dengan cepat menggunakan perangkat lunak audit. Perangkat lunak semacam itu dapat menguji pengendalian dalam sistem akuntansi komputerisasi yang secara otomatis mengesahkan penjualan kepada pelanggan yang ada dengan membandingkan jumlah penjualan yang diminta dan saldo piutang dagang yang ada dengan batas kredit pelanggan. Selanjutnya ada pengujian substantif. Untuk pengujian substantif, transaksi lebih mahal dibandingkan dengan pengujian pengendalian yang tidak melibatkan pengerjaan ulang, karena yang sebelumnya seringkali melibatkan perhitungan ulang dan penelusuran. Namun, dalam lingkungan yang terkomputerisasi, auditor seringkali dapat melakukan pengujian substantif transaksi dengan cepat untuk suatu sampel transaksi yang besar.
Lalu ada pengujian terperinci saldo. Nah, pengujian terperinci saldo ini hampir selalu lebih mahal dibandingkan dengan jenis prosedur lainnya karena biaya prosedur seperti pengiriman konfirmasi dan perhitungan persediaan. Karena biaya yang tinggi untuk menguji perincian saldo, auditor biasanya mencoba untuk membuat perencanaan audit dengan meminimalkan penggunaan kedua prosedur tersebut. Nah, biasanya biaya untuk setiap jenis bukti berbeda dalam situasi yang berbeda. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan auditor untuk menguji perhitungan persediaan, yaitu pengujian substantif perincian saldo persediaan, seringkali bergantung pada jenis dan jumlah rupiah persediaan tersebut, lalu lokasinya, serta banyaknya jenis-jenis persediaan. Nah, di slide selanjutnya ada gambar yang menunjukkan hubungan antara pengujian substantif dan pengukuran risiko pengendalian yang termasuk dalam pengujian pengendalian pada beberapa tingkat efektivitas pengendalian internal yang berbeda. Nah, bagian yang berwarna pada gambar tersebut merupakan keyakinan maksimum yang didapatkan dari penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Pada setiap titik di sebelah kiri titik A risiko pengendalian yang diukur adalah 1,0 karena auditor awalnya menilai pengendalian internalnya efektif berdasarkan pada pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Setiap titik di sebelah kanan titik B menghasilkan tidak adanya pengurangan dalam risiko pengendalian karena KAP telah menetapkan penilaian risiko pengendalian yang minimum. Lalu perhatikan pada gambar, tanpa melihat tingkat keyakinan audit yang didapatkan dari pengukuran risiko pengendalian dan pengujian pengendalian, audit atas laporan keuangan selalu mengharuskan dilakukannya beberapa prosedur substantif. Karena audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal laporan keuangan harus diintegrasikan. Audit terhadap perusahaan-perusahaan publik kemungkinan akan diwakili oleh titik B. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal dilakukan sebagai suatu bagian dari prosedur pengukuran risiko yang memberikan dasar bagi penilaian awal auditor terhadap pengendalian internal klien. Mengasumsikan bahwa auditor memutuskan bahwa rancangan pengendalian internal telah efektif dan pengendalian telah diterapkan, auditor memilih suatu titik pada bagian yang berwarna di gambar tersebut yang konsisten dengan penilaian risiko pengendalian yang diputuskan auditor untuk mendukung pengujian pengendalian. Anggaplah auditor beranggapan bahwa efektivitas pengendalian internal klien berada di titik C. Lalu pengujian pengendalian di tingkat C1 akan meluas untuk mendukung penilaian risiko pengendalian yang rendah. Auditor kemudian mungkin memutuskan untuk melalui pelaksanaan pengujian pengendalian bahwa penilaian risiko pengendalian awal yang rendah di titik C tidak didukung dan bahwa pengendalian internal tidak berjalan dengan efektif. Sehingga auditor kemudian merevisi penilaian risiko pengendalian menjadi maksimum di titik C3 dan keyakinan audit dapat didapatkan melalui pengujian substantif. Lalu di setiap titik di antara keduanya seperti C2 merupakan situasi di mana keyakinan audit yang didapatkan dari pengujian pengendalian kurang dari tingkat maksimum keyakinan yang digambarkan di titik C1. Jika C2 dipilih, keyakinan audit di pengujian pengendalian adalah C3, C2 dan dari pengujian substantif adalah C lalu C2. Auditor kemungkinan akan memilih C1, C2 atau C3 berdasarkan biaya relatif pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak teknologi terhadap pengujian audit.
Standar audit mengakui bahwa ketika sejumlah besar bukti audit muncul dalam bentuk elektronik, akan tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengurangi resiko deteksi hingga ke tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Meskipun beberapa pengujian substantif masih dibutuhkan, auditor dapat secara signifikan mengurangi pengujian substantif jika hasil pengujian pengendalian mendukung efektivitas pengendalian. Dalam audit atas suatu perusahaan publik, pengendalian yang dilakukan oleh komputer harus diuji jika auditor menganggapnya sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Karena konsistensi bawaan dalam pemrosesan yang berdasarkan teknologi informasi, auditor mungkin dapat mengurangi pengujian pengendalian otomatis. Sebagai contoh, pengendalian yang berbasis perangkat lunak hampir dipastikan berfungsi secara konsisten, kecuali jika programnya diubah. Jika auditor memutuskan bahwa pengendalian otomatis berjalan dengan tepat, auditor dapat memfokuskan pada pengujian selanjutnya untuk menilai apakah setiap perubahan yang terjadi akan membatasi efektivitas pengendalian. Pendekatan ini dapat mengakibatkan efisiensi audit yang signifikan ketika auditor memutuskan bahwa pengendalian otomatis yang diuji di periode audit sebelumnya belum berubah dan terus menjadi pengendalian yang signifikan. Standar 2 PCAOB mengharuskan auditor perusahaan publik untuk menguji pengendalian setiap tahun. Untuk menguji pengendalian otomatis atau data, auditor mungkin memerlukan teknik audit yang dibantu oleh komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan oleh teknologi untuk menguji efektivitas pengendalian umum teknologi informasi seperti pengendalian untuk perubahan program-program pada pengendalian atas akses. Ketika auditor menguji pengendalian manual yang berdasarkan pada laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi, auditor harus mempertimbangkan baik efektivitas hasil penilaian manajemen maupun pengendalian terhadap akurasi informasi dalam laporan tersebut. Ya, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan program audit terdiri atas 3. Yang pertama adalah pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi. Yang kedua prosedur analitis, dan yang ketiga adalah pengujian rinci saldo. Program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi biasanya termasuk bagian deskripsi yang mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal yang didapatkan selama melakukan prosedur penilaian risiko. Auditor menggunakan informasi ini untuk mengembangkan program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Prosedur audit mencakup pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi yang berbeda bergantung pada penilaian risiko pengendalian. Ketika pengendaliannya efektif dan risiko berbeda bergantung pada penilaian risiko pengendalian. Auditor memberikan penekanan yang lebih besar pada pengujian pengendalian. Beberapa pengujian substantif transaksi juga akan dimasukkan. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Dikarenakan prosedur analitis relatif tidak mahal, banyak auditor yang melakukannya pada semua pengauditan. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif. Selama perencanaan, auditor dapat menghitung persentase margin kotor untuk penjualan total. Sementara selama pengujian substantif akun piutang dagang, auditor dapat menghitung persentase margin kotor berdasarkan bulan atau berdasarkan lini usaha. Perhitungan prosedur analitis berdasarkan jumlah bulanannya biasanya lebih efektif dalam mendeteksi salah saji dibandingkan dengan perhitungan jumlah tahunan, dan perbandingan berdasarkan lini usahanya biasanya lebih efektif daripada perbandingan berdasarkan hubungan-hubungan yang sudah diprediksikan dengan data-data non-keuangan. Selanjutnya adalah pengujian terperinci saldo.
Nah, yang pertama adalah mengidentifikasikan risiko-risiko bisnis klien yang berpengaruh pada akun piutang dagang. Sebagai bagian dari mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien, auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah risiko tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko salah saji materi dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah menetapkan salah saji yang dapat diterima dan mengukur risiko bawaan piutang dagang. Menetapkan salah saji yang dapat diterima itu maksudnya adalah auditor harus memutuskan penilaian awal materialistis untuk audit secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan totalnya ke saldo akun untuk mendapatkan salah saji yang dapat diterima untuk setiap saldo yang signifikan. Untuk salah saji yang dapat diterima yang lebih rendah, lebih banyak pengujian terperinci saldo yang diperlukan, dan sebaliknya, beberapa auditor mengalokasikan salah saji yang dapat diterima pada setiap tujuan terkait saldo, namun sebagian besar tidak demikian. Selanjutnya adalah menilai risiko pengandaian siklus penjualan dan penagihan. Metodologi untuk mengevaluasi risiko pengandaian akan diterapkan baik pada penjualan maupun penerimaan kas dalam audit piutang dagang. Pengandaian yang efektif akan mengurangi risiko pengandaian dan demikian pula jumlah bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif transaksi dan pengujian terperinci saldo akan berkurang. Sebaliknya, pengandaian yang tidak memadai akan menaikkan jumlah bukti substantif yang diperlukan. Selanjutnya adalah merancang dan melakukan pengujian pengandaian, pengujian substantif transaksi, siklus penjualan, dan penagihan. Pengujian pengandaian dan pengujian substantif transaksi dirancang dengan harapan bahwa beberapa hasil tertentu akan didapatkan. Hasil yang diharapkan ini akan berpengaruh pada rancangan pengujian terperinci transaksi. Sebagai contoh, biasanya auditor merencanakan untuk melakukan pengujian meluas atas pengandaian ketika risiko pengandaian dinilai rendah. Hal ini akan memungkinkan dilakukan pengujian substantif yang lebih sedikit pada saldo akun piutang dagang. Adalah merancang dan melakukan prosedur analitis saldo akun piutang dagang. Auditor melakukan prosedur analitis substantif untuk akun-akun seperti piutang dagang untuk dua tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam saldo akun tersebut dan untuk mengurangi pengujian audit yang terperinci. Yang selanjutnya adalah merancang pengujian terperinci akun piutang dagang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Pengujian terperinci saldo yang direncanakan termasuk prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan penentuan waktu. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan setiap tujuan audit terkait saldo dalam setiap akun. Kesulitan yang dihadapi auditor dalam merancang pengujian terperinci saldo adalah kebutuhan untuk memprediksi hasil dan pengujian pengandaian, pengujian substantif transaksi, dan prosedur analitik substantif sebelum pengujian tersebut dilakukan. Hal ini penting karena auditor harus merancang pengujian terperinci saldo selama fase perencanaan, namun ketepatan rancangan tersebut bergantung pada hasil pengujian lainnya. Jika hasil pengujian pengandaian, pengujian substansi transaksi, dan prosedur analitis substantif tidak konsisten dengan prediksi, auditor harus mengubah pengujian terperinci saldo ketika audit berlangsung. Salah satu bagian yang paling menantang dalam pengauditan adalah pada penerapan faktor-faktor yang berpengaruh pada pengujian terperinci saldo dengan tepat. Setiap faktor merupakan hal yang subjektif. Selain itu, dampak dari setiap faktor pada pengujian terperinci saldo juga sama subjektifnya. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM 2018-310-936. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang ilustrasi program audit. Yang pertama, prosedur audit pengujian rinci saldo. Dapatkan daftar umum piutang, telusuri akun ke master file, periksa kebenaran penjumlahan dalam daftar, dan telusur ke buku besar. Ukuran sampel untuk setiap produk dari ini yaitu telusur 20
unsur, periksa total 2 halaman, dan semua subtotal. Unsur yang dipilih dari populasi yaitu acak. Saat pengujian bersifat interim. Yang kedua, dapatkan analisis cadangan kerugian piutang dan beban kerugian piutang. Uji ketelitian, periksa otorisasi untuk penghapusan piutang, dan telusur ke buku besar. Ukuran sampel untuk setiap produk yaitu semua. Unsur yang dipilih dari populasi yaitu semua. Saat pengujian di akhir tahun. Yang ketiga, dapatkan konfirmasi langsung piutang usaha dan lakukan prosedur alternatif untuk yang tidak memberi jawaban. Ukuran sampel untuk setiap produk yaitu 50. Unsur yang dipilih dari populasi 10 besar 40 acak. Saat pengujian bersifat interim. Slide selanjutnya yaitu hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo. Yang pertama, tujuan audit transaksi saldo, keberadaan atau kelengkapan, sifat hubungan secara langsung. Penjelasannya, terdapat hubungan langsung antara tujuan audit transaksi keterjadian dengan tujuan audit saldo keberadaan apabila transaksi menaikkan saldo akun yang bersangkutan. Seperti contoh, transaksi penjualan menaikkan piutang. Selanjutnya, kelengkapan. Tujuan audit saldo kelengkapan keberadaan sifat hubungannya bersifat langsung. Penjelasannya melihat komentar untuk tujuan keberadaan. Yang selanjutnya, ketelitian. Tujuan audit saldo ketelitian sifat hubungannya secara langsung. Hubungan bukti kunci, tahapan dalam proses pengauditan, tujuan audit, jenis pengujian, keputusan pengumpulan bukti, dan jenis bukti. Slide terakhir yaitu ikhtisar proses audit. Tahap pertama, merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit, penerimaan klien dan menyusun perencanaan awal, memahami bisnis dan bidang usaha klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit, bisa diterima dan risiko inherent. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Tahap kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Merencanakan untuk mengurangi tingkat risiko pengendalian, melaksanakan pengujian pengendalian, melaksanakan pengujian substantif transaksi, menilai kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Tahap ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo, yaitu rendah, medium, tinggi atau tidak diketahui. Melaksanakan prosedur analitis, melaksanakan pengujian unsur-unsur kunci, melaksanakan tambahan pengujian rinci saldo. Tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, mengumpulkan bukti final, mengevaluasi hasil, menerbitkan laporan audit, komunikasi dengan manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.